Their greatest warrior was proclaimed their king. Berlatar pada 5.000 tahun yang lalu ketika manusia masih suka sekali berperang, sekarang juga masih, tapi hanya sebagian. Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok suku barbar yang sudah berhasil mengalahkan banyak sekali suku-suku lain, yang kebetulan saat ini mereka berhasil menangkap seseorang dari suku bernama Arcadia, yang ketika suku barbar tersebut akan membunuhnya, tiba-tiba Which limb do I take first? ya, muncullah Mamang Drok yang dalam film kali ini bernama Matthaius, yang merupakan adik dari suku Arcadia yang sedang diikat, di mana Matthaius yang seorang diri berhasil menyelamatkan kakak kandungnya sekaligus mengalahkan suku barbar hanya sendirian saja. Dan inilah Satria bergitar, loh, dan inilah Scorpion King. Sebelum zaman piramida, satu gerombolan mengerikan datang dari timur. Mereka memiliki seorang raja bernama Memnon yang merupakan ahli pedang terbaik yang pernah hidup di dunia ini, di mana Memnon dan pasukannya menjajah seluruh bangsa-bangsa, menantang semua suku untuk melakukan peperangan, dan hasilnya selalu menang berkat seorang penyihir yang bisa meramalkan setiap hasil peperangan. Dari sekian banyak suku yang sudah bertekuk lutut, ada beberapa suku yang memilih untuk melawan dan bersembunyi, di mana mereka saat ini tengah melakukan rapat untuk mendiskusikan strategi mendiskusikan strategi penyerangan. Tetapi selama masih ada si penyihir yang selalu mendampingi Memnon dan meramalkan setiap hasil peperangan, mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan Memnon, sehingga satu-satunya cara untuk mereka bisa mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan membunuh si penyihir terlebih dahulu, baru kemudian mereka punya kesempatan untuk bisa menang perang melawan Memnon. Dia bernama Takmet, putra dari seorang raja yang ada di grup ini, di mana Takmet sempat bersitegang dengan salah satu raja dari suku lain bernama Baltazar. Ini babangusnya, yang ketegangan tersebut segera berakhir sesaat setelah kemunculan 3 orang misterius yang tiada lain adalah Matthaius dan 2 saudara Arkadiannya. Suku Arcadia ini dikenal sebagai suku pembunuh bayaran yang sejak kecil memang dilatih hanya untuk membunuh. Itulah alasan ayah Takmet mengundang mereka kemari, bukan untuk sekedar ngajak kopdar atau nimbrung begitu saja, tetapi sang raja nekat memberikan sisa harta miliknya untuk membayar Matthaius agar ketiganya mau mengemban sebuah misi sulit, yaitu membunuh si penyihir. Mengendarai unta kesayangannya, Matthaius dan 2 saudaranya pun akhirnya tiba di camp tempat Memnon dan pasukannya bermalam. Di situ ketiganya langsung turun ke lapangan, melumpuhkan satu persatu penjaga untuk bisa masuk ke dalam tenda si penyihir. Dan ya, sungguh di luar dugaan, pasukan Memnon rupanya sudah siap siaga menyambut kedatangan mereka bertiga. Matthaius berhasil lolos, sedangkan 2 saudaranya berhasil tertangkap, dengan salah satunya yang tewas akibat terkena belasan anak panah. Karena Matthaius bukan cowok cengeng yang kalau punya masalah dikit langsung ngeluh di medsos dan uring-uringan tidak jelas, maka dia tetap bersikap tegar ketika melihat 2 saudaranya tertangkap. Matthaius tetap fokus pada misi ini dan berhasil masuk ke dalam tendanya si penyihir. Dan betapa terkejutnya Matthaius saat baru mengetahui jika penyihir yang harus dia bunuh ternyata adalah seorang perempuan, sedangkan prinsip suku Arcadia adalah pantang membunuh anak-anak dan perempuan, sehingga ketika ada pasukan Memnon masuk, Matthaius justru malah fokus menghadapi mereka semua. Pada akhirnya, Memnon berhasil menangkap Matthaius berkat bantuan dari seorang pengkhianat yang tiada lain ternyata adalah si Takmet, si anak raja yang memilih untuk bersekutu dengan Memnon setelah ditawari jabatan penting di kerajaannya. Tak hanya itu, Matthaius juga harus menyaksikan satu momen menyakitkan saat Memnon dengan begitu teganya membunuh saudara kandungnya tepat di depan mata kepalanya sendiri.
Ketika Memnon akan membunuh Matthaius, si penyihir tiba-tiba melarang dia melakukannya dengan alasan dirinya baru saja mendapat penglihatan atau penerawangan bahwa apabila Memnon atau pasukannya membunuh Matthaius malam ini dengan tangan mereka sendiri, maka akan terjadi sebuah bencana besar yang bisa menghancurkan kerajaan ini, sehingga Memnon menggunakan cara lain untuk dapat membunuhnya. Ternyata cara yang dimaksud adalah dengan mengubur Matthaius di lokasi yang menjadi sarangnya binatang kecil berbahaya, yaitu semut api. Tak sendiri, ada seorang pencuri kuda bernama Arpid yang juga kebetulan mendapat hukuman yang sama, sehingga setidaknya Matthaius tidak akan mati sendirian. Dan ya, entah bagaimana caranya Arpid bisa meloloskan diri, namun dia langsung melumpuhkan dua penjaga yang sedang mengawasi. Arpid rupanya tipikal orang yang gemar berpetualang, sehingga dia bersedia untuk membantu apabila Matthaius mengajaknya dalam petualangannya. Sesampainya di kota dekat istana kerajaan Memnon, Matthaius menggunakan Arpid yang seorang buronan untuk bisa masuk melewati penjaga gerbang. Yang setibanya mereka di dalam, Arpid ditugaskan untuk menjaga unta peliharaannya, sementara Matthaius akan menelusuri sudut-sudut perkotaan untuk menemukan jalan rahasia yang aman untuk bisa masuk ke dalam istana Memnon. Dan ya, seorang bocah jalanan nekat mencuri berlian milik Matthaius yang setelah tertangkap justru timbullah ide untuk memanfaatkan bocah tersebut agar mau menunjukkan jalan masuk rahasia menuju ke dalam istana. Mereka berdua tak sengaja masuk ke dalam ruangan seorang ilmuwan kerajaan yang memiliki segudang penemuan-penemuan canggih dan aneh. Kita panggil saja beliau dengan nama si Abah, yang mau menunjukkan tempat di mana Memnon berada saat ini. Julukan ahli pedang terhebat yang disematkan kepada Memnon ternyata bukan hanya isapan jempol belaka, karena Memnon terbukti mampu menangkap sebatang anak panah yang dilesahkan tepat ke arahnya, yang ketika Matthaius tinggal sedikit lagi untuk membalaskan dendam kematian saudaranya, tiba-tiba saja muncul si bocah yang ketahuan dan dituduh sebagai pencuri, sehingga Memnon menyuruh Takmet untuk potong kedua tangannya sebagai hukuman atas perbuatan tersebut. Dan ya, Matthaius akhirnya ketahuan, yang membuatnya diburu oleh semua prajurit istana, di mana Matthaius terpaksa menggunakan salah satu penemuan si Abah untuk bisa lolos dari kejaran mereka semua. Matthaius pun mendarat tepat di ruangan yang dipenuhi oleh para wanita yang merupakan selirnya Raja Memnon, di mana pasukan kerajaan dengan cepat langsung tiba untuk menangkapnya, sehingga Matthaius terpaksa meloloskan diri dengan cara menjatuhkan dirinya sendiri. Dan walah, Matthaius mendarat tepat di kamar mandi tempat ibaknya si penyihir yang kebetulan sedang bubulucun alias tidak mengenakan pakaian. Wadaw! Yang karena para penjaga sudah berada di luar, Matthaius tidak memiliki pilihan lain selain membawa serta si penyihir untuk kabur melalui jalur pembuangan. Pada akhirnya, Matthaius menjadikan si penyihir sebagai tawanan yang akan menjadi jaminan untuk dapat membalaskan dendam kematian saudaranya. Sementara Memnon baru saja mendapat kabar tentang penyihirnya yang dibawa kabur, yang jikalau sampai pasukannya tahu tentang hal ini, maka mereka akan kehilangan semangat dan kepercayaan diri untuk berperang, sehingga Memnon mengutus seorang komandan untuk mengambil kembali si penyihir dan menitipkan sebuah anak panah yang mata panahnya diolesi dengan racun kalajengking khusus untuk membunuh si Matthaius. Singkat cerita, Matthaius dan kawan-kawan tiba di padang pasir tepat saat komandan dan pasukannya juga tiba di sana, di mana Matthaius yang memiliki wawasan tentang cuaca alam pun memanfaatkan badai pasir untuk melumpuhkan mereka semua. Saat si komandan dan pasukan sedang bersembunyi di dalam gua itulah, salah satu prajuritnya tenggelam di dalam pasir hisap, yang tentu saja akan menambah kesulitan mereka untuk bisa membunuh Matthaius yang bisa ciling-cingcat ke sana kemari di dalam kegelapan. Dan tiba-tiba
Pertarungan pun dilanjutkan di tengah badai pasir di mana Matthäus berhasil melumpuhkan mereka semua, namun sebelum kematiannya si komandan sempat berhasil menancapkan anak panah beracun kalajengkingnya sehingga Matthäus langsung ngejoprak tidak berdaya. Malamnya si penyihir yang kasihan pun menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk mencabut penyakit alias racun kalajengking dari dalam tubuh Matthäus, sehingga hal tersebut tak sengaja membuat tubuh Matthäus akhirnya kebal terhadap racun kalajengking yang mungkin akan dia dapatkan di waktu mendatang. Keesokan paginya ketika sedang melanjutkan perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan si abah ilmuwan yang sedang melakukan uji coba serbuk ajaibnya, yang sebenarnya itu bukan serbuk ajaib tetapi bubuk misiu, tetapi mereka belum mengetahuinya atau karena pengetahuan belum ada gitu, belum sampai ke sana memahaminya. Bersama si abah, Matthäus dan kawan-kawan pun berjalan dan berhasil menemukan sumber air Sudekat yang ketika sedang asyik ngaleut, tiba-tiba ya, ternyata lokasi ini adalah wilayah tempat persembunyian Baltazar dan kaumnya, di mana Baltazar memerintahkan anak buahnya untuk membunuh si penyihir supaya urusan cepat tuntas. Namun Matthäus tiba-tiba maju ke depan dan menantang siapapun yang berani menjamah bahkan menyentuh si penyihir, sehingga hal itu cukup membuat si penyihir menjadi terkesan dan timbul keretek rasa bogoh alias cinta terhadap si Mamang Matthäus yang suka meng-spek down orang di dalam ring ini. Dan ya, Matthäus dan Baltazar pun melakukan perkelahian tapi tidak sampai mempertaruhkan nyawa. Pada akhirnya Baltazar harus mengakui kekalahannya, di mana Matthäus memberikan sedikit pidato untuk menyadarkan Baltazar dan kaumnya bahwa mereka tidak bisa terus sembunyi dan menunggu Memnon menemukan tempat persembunyian mereka, sehingga satu-satunya cara paling masuk akal sekarang adalah dengan bekerja sama dan menyusun rencana untuk melakukan penyerangan terhadap Memnon dan kerajaannya. Saat malam tiba, si penyihir kembali mendapat penglihatan tentang pasukan Memnon yang mendatangi tempat ini dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak sekali, sehingga dia segera menemui Matthäus untuk memberitahukan hal itu, termasuk memberitahu tentang bagaimana cara Matthäus mati. Yang sebelum si penyihir selesai berbicara, Matthäus langsung menyela tentang takdir seseorang bahwa jodoh Pati Bagja cilaka, semua sudah ada yang mengaturnya. Ingatlah wahai mbak-mbak penyihir, orang yang menangis dalam sujudnya tak perlu menangisi takdir atau nasibnya. Lantas mereka berdua pun tidur bersama. Tepat saat semua orang masih tidur, si penyihir diam-diam kembali kepada Memnon demi untuk keselamatan mereka semua, sehingga ketika Matthäus bangun, alangkah terkejutnya dia saat si penyihir sudah tidak ada di sampingnya dan pergi begitu saja padahal belum dibayar. Tak ingin membiarkan si penyihir kembali menderita bersama Memnon, Matthäus nekat pergi sendirian menyusulnya, di mana Baltazar yang melihat hal itu pun memutuskan untuk ikut juga setelah merasa bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan Matthäus seorang tetapi perjuangan mereka semua. What glory will there be left for me? Bersama-sama mereka semua menerobos istana Memnon dengan caranya masing-masing. Matthäus menggunakan cara yang cowok banget, sementara Baltazar yang punya perangai seram malah memilih cara yang agak sedikit feminim dan enggak banget. Namun cara mereka berdua terbukti berhasil melumpuhkan satu persatu penjaga istana dengan cukup mudah. Sementara itu, Memnon tengah mengadakan pesta tepat saat panglimanya kembali mempertanyakan tentang di mana si penyihir. Kenapa selama berhari-hari tidak muncul? Bukan apa-apa, si panglima hanya menyampaikan kekhawatiran para prajuritnya yang memang selama ini mereka itu punya kepercayaan diri karena ada si penyihir yang selalu bisa meramalkan setiap hasil peperangan, sehingga apabila si penyihir tidak ada atau bahkan tidak terlihat sama sekali, maka hal itu akan menjadi pertanyaan tersendiri bagi para prajuritnya. Dan tak lama muncullah yang ditunggu-tunggu, yakni si penyihir yang sudah mengenakan kostum setengah jadinya, yang karena si panglima dianggap sudah merakukan rajanya sendiri, maka Memnon langsung membunuhnya saat itu juga.
Di ruangan pribadinya, Memnon merasa curiga kepada si penyihir yang dibiarkan hidup oleh Matthaius. Ia juga merasakan adanya perubahan pada si penyihir yang sudah mulai kehilangan kekuatannya, karena perlu Anda ketahui bahwa si penyihir memiliki pantangan yang apabila dia melakukan hubungan badan, maka kekuatannya akan hilang atau berkurang. Sedangkan kita tahu bahwa si penyihir tadi sudah melakukan pengenceritan dengan Matthaius sesaat sebelum dirinya pergi, sehingga untuk membuktikan bahwa kekuatannya masih ada, Memnon melakukan sedikit tes untuk mengetahui apakah kekuatannya masih ada atau tidak. Tes itu sendiri mengharuskan si penyihir untuk memilih 2 dari 6 pot yang diisi dengan ular kobra, yang jika memang kekuatannya masih ada, tentulah dia bisa memprediksi pot mana yang tidak ada isinya. Dan ya, pot pertama berhasil dia temukan, namun untuk pot yang kedua, si penyihir mulai menunjukkan keraguan dan ketakutan yang hal itu langsung bisa disadari oleh Memnon, sehingga ketika semuanya terungkap, si penyihir langsung mengambil kobranya tepat saat Matthaius sudah berada di dalam ruangan. Tepat saat Memnon dan Matthaius masih melakukan pertarungan, muncullah Balthazar yang berhasil menerobos pasukan keamanan, yang di situ Memnon mengambil kesempatan untuk menyandra si penyihir dan membawanya ke tempat lain, sehingga Balthazar menyuruh Matthaius untuk segera pergi mengejarnya, sementara dia sendiri kembali bertemu dengan Takmet si pengkhianat, yang kesempatan tersebut Balthazar manfaatkan untuk membalaskan dendam atas kematian sang raja yang merupakan ayah dari Takmet sendiri. Setelah Balthazar sanggup menghandle semua kroco-kroco yang ada di luar, kini giliran Matthaius yang harus mengalahkan Memnon seorang diri, yang karena Memnon memiliki predikat ahli pedang terhebat dalam sejarah, maka akan cukup sulit bagi Matthaius untuk dapat mengalahkannya. Dan ya, sesuai dengan ramalan si penyihir, Matthaius pun harus tumbang terkena tembakan anak panah yang untungnya tidak sampai membuatnya tewas. Tepat saat si abah ilmuwan meledakkan gerbang istana menggunakan serbuk ajaibnya, kini giliran Matthaius dan Memnon melakukan duel final, di mana ini akan menjadi momen pembuktian siapa yang lebih jago di antara mereka berdua, yang karena tarikan busur Matthaius lebih kuat berkat rajin nge-gym setiap hari, Memnon pun gagal menghalau anak panahnya, sehingga setelah semua berakhir, Matthaius dinobatkan sebagai raja baru dengan si penyihir sebagai permaisurinya, sedangkan Balthazar sempat ditawari untuk menjadi panglima perang, tetapi karena Balthazar masih suka clubbing dan masih suka foya-foya dengan teman-teman hedonnya, dia pun menolak tawaran tersebut dan memilih untuk melanjutkan kepemimpinannya. Tamat, ending yang cukup mengkalajengkingkan. Persis seperti sosok Raja Memnon yang berambisi terhadap kekuasaan, mirip seperti realitas para pemimpin saat ini yang kurang empati dan membuat rakyat beban akan kondisi saat ini. Ini adalah watak asli sistem demokrasi, sistem yang hanya melahirkan sosok pengabdi ambisius kursi kekuasaan, bukan pelayan rakyat yang merasakan penderitaan mereka. Tak heran mereka senantiasa memanfaatkan kondisi terpuruk rakyat demi kepentingan politik. Mereka lupa bahwa sesungguhnya kalian akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan. Hadis riwayat Bukhari. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kantong Palazzo Lionel Messi. Cuau, cuau, cuau.